pertama kenapa sih bahasa Mandarin gitu ya, karena kan tadi juga ada Koresnya juga ada nanya gitu, kenapa bahasa Mandarin? Sedangkan sekarang selain bahasa Mandarin sebenarnya juga banyak juga bahasa-bahasa lain gitu. Karena pada saat saya menulis ini, saya menyadari gitu, bahasa Mandarin itu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar orang yang menggunakannya. Itu pada tahun 2016, penelitian dilakukan tahun 2016 dan sekarang tahun 2020. Jadi otomatis udah semakin lebih banyak lagi gitu penggunaan bahasa Mandarin gitu. Dalam berbagai area, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam berbagai area tuh perdagangan dan lain-lain itu udah banyak sekali penggunaan bahasa Mandarin gitu. Dan kedua, ketika anak-anak bisa menguasai bahasa Mandarin, tentu hal ini akan membantu anak-anak untuk bersaing di kemudian hari. Sehingga peminat bahasa Mandarin pun semakin meningkat gitu. Jadi dengan adanya peningkatan bahasa Mandarin ini, peningkatan peminat bahasa Mandarin, otomatis peningkatan program bahasa Mandarin di sekolah-sekolah juga meningkat. Dan meningkatnya program bahasa Mandarin di sekolah ini tuh bukan hanya di Indonesia, tapi tuh di beberapa negara pun juga banyak ada peningkatannya gitu. Karena ketika saya menulis ini tuh, saya mengambil penelitian, melihat bahwa penelitian ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ada beberapa di luar negara, seperti negara-negara maju, Amerika. Nah, itu juga ada peningkatan program bahasa Mandarin di sekolah-sekolah gitu. Karena apa? Kenapa bisa maksudnya begitu penting? Karena itu kita semua tuh menyadari bahwa bahasa Mandarin itu merupakan bekal kompetensi untuk berkomunikasi dengan mitra dagang dari negara China di abad ke-21 ini gitu. Jadi seperti yang kita tahu gitu, banyak sekali produk-produk China gitu. Selain produk-produknya dari mungkin apapun yang kita lihat, maksudnya orang-orang juga di mana-mana juga udah banyak gitu. Jadi itu satu hal yang kayak udah seperti hampir sama seperti bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini saya ada ambil contoh beberapa, saya banyak produk yang kita bisa lihat made in China di mana-mana ada. Kita juga tahu Disneyland juga udah ada di Shanghai. Terus banyak juga sekolah sebenarnya yang menawarkan kayak beasiswa untuk belajar bahasa baik di China maupun di Taiwan. Nah, yang saya pelajari waktu itu adalah di Taiwan. Nah, ini saya ada cantumkan foto saya sendiri gitu ketika saya belajar bahasa Mandarin dan saya mengikuti lomba speech. Nah, ketika saya belajar bahasa Mandarin, ini yang seperti lihat foto ini tuh, ini bukan hanya dari orang Asia gitu. Jadi yang wanita ini ada orang Jepang, dan di belakangnya itu beberapa pria itu adalah orang dari Amerika, orang dari Inggris gitu. Jadi yang belajar bahasa Mandarin itu tuh bukan hanya cuma orang Asia, tapi tuh seluruh banyak banget gitu. Bahkan dari negara-negara maju pun mereka juga belajar bahasa Mandarin karena mereka menyadari bahwa itu adalah bahasa yang sangat penting untuk saat ini. Nah, lalu oke, kita sudah menyadari bahwa bahasa Mandarin itu penting. Namun ada salah satu kendala, yaitu banyak orang yang menyadari bahwa walaupun penting, bahasa ini itu sulit gitu. Kenapa sulit? Karena ketika kita mempelajari bahasa Mandarin itu tuh ada melibatkan ada 3 komponen, yaitu ada bentuk, yaitu tulisannya yang bukan alfabet ABC, tapi dia punya tulisan sendiri yang tulisannya tuh sekali beda goresan itu bisa beda arti. Itu menjadi kesulitan tersendiri gitu. Nah, kedua ada nada dalam bahasa Mandarin. Kalau kita ngomong nada begini aja, orang udah ngerti. Tapi bahasa Mandarin itu ada 4 nada gitu. Nada 1, 2, 3, 4. Sekali beda nada, artinya juga bisa berbeda seperti itu. Dan selain itu juga beda nada, ya maknanya berbeda. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi orang-orang untuk belajar bahasa Mandarin seperti itu. Lalu ketika saya menyiapkan ini, saya bisa melihat, wah teman saya pas lagi belajar bahasa Mandarin. Nah di gambarnya dia kayak gambar orang kayak mau bunuh diri gitu ketika belajar bahasa Mandarin. Nah, setelah itu saya juga, Bu Riana juga memberitahu saya ada artikel nih. Kamu lihat nih ada orang stres ujian Mandarin sampai gadis bunuh diri. Nah, jadi sampai mungkin karena tekanan-tekanan antara dari orang tua atau mungkin dari teman-teman dan lain-lain, saya kurang tahu. Tapi intinya anak ini stres karena mau ujian Mandarin sampai akhirnya dia bunuh diri kayak gitu. Jadi ini satu yang penting, tapi banyak orang kesulitan sampai titik mereka bisa merasa udahlah mending gue akhirin hidup gue aja gitu. Jadi ya itu yang menjadi kenapa akhirnya saya mengangkat topik ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan satu video. Ini adalah video yang saya ingat ketika saya belajar bahasa Mandarin. Video ini ditayangkan sama guru Mandarin saya gitu. Jadi ini adalah video dari orang-orang dari UK gitu. Mereka menyanyikan lagu ketika mereka belajar Mandarin. Mereka membuat lagu ini gitu. Nah, saya tayangkan ya secara singkat. 你好，你好，我是英国人。英国人哦，不好意思，我们
对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。Hello，你好吗？你的中文好好听。你是美国人吗？并不是美国人，我是一位英国绅士。如果你专心听，你会了解我。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我只想跟你当朋友。欢迎光临里面坐，想想你要吃什么？我要睡觉，你很累是不是？我不累，我肚子很饿。我想要吃睡觉，请你快点走。对不起，我的中文不好。对不起，对不起，我不知道你说什么。 Nah, ya saya cuma kasih sebagian aja dari lirik lagu ini ya. Jadi ceritanya dalam lagu ini adalah orang-orang ini berasal dari UK dan mereka mau pesan makanan yaitu dumpling. Nah, dumpling itu dalam bahasa Mandarin itu sui chow itu nada 3 itu. Nah, tapi karena dia salah nada, dia ngomongnya sui chow gitu nada 4. Akhirnya dipikirnya oh kamu mau tidur gitu karena kalau nada 4 itu artinya mau tidur gitu, sui chow. Nah, itu artinya tidur. Nah, jadi itu persoalan arti gitu, tapi dari pengalaman mereka belajar Mandarin gitu, akhirnya mereka membuat satu lagu, jadinya lagu ini gitu, yang artinya sorry gitu, Mandarin saya nggak bagus kayak gitu. Jadi dari pengalaman belajar Mandarin ini terinspirasi lah menjadi satu lagu dari lagu yang tadi kita dengar itu juga ada maksudnya kayak percakapan mereka gitu dengan orang-orang Taiwan aslinya gitu, bagaimana mereka belajar Mandarin kayak gitu. Nah, selanjutnya lalu tadi kita udah tahu gitu kenapa gitu kita mulai belajar Mandarin dan seperti judulnya ada kiat-kiat sukses untuk memotivasi belajar Mandarin. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu motivasi gitu. Nah, motivasi itu adalah proses yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku gitu. Jadi, ketika kita memiliki motivasi itu akan membantu kita untuk memiliki target yang spesifik. Dan motivasi itu juga mempengaruhi kita untuk dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa gitu? Keputusan apakah contohnya kita mau belajar bahasa Mandarin atau misalnya kita mau main games gitu. Jadi, ketika kita memiliki motivasi itu akan mempengaruhi kita mau melakukan pilihan-pilihan yang mana gitu. Selain itu, motivasi itu juga datang dari dua, yaitu ekstrinsik, yaitu dari luar, atau dari intrinsik, yaitu motivasi dari dalam. Nah, kalau saya sendiri, kenapa saya bisa belajar Mandarin? Saya dimotivasi dari salah satunya dari luar itu, dari orang tua pertama, dan yang kedua dari lingkungan teman-teman saya gitu. Jadi ketika saya sempat sekolah di Amrik itu, teman-teman saya itu yang dari orang, saya juga ada kenal orang-orang teman-teman Asia gitu, dari orang-orang China gitu, dan mereka bisa bahasa Mandarin gitu. Dan kebetulan saya juga pernah sekolah di Malaysia dan teman-teman saya itu mereka rata-rata bisa bahasa Mandarin gitu, dan saya merasa oh iya ya mereka semua bisa bahasa Mandarin, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya dari pengalaman situ sendiri, akhirnya saya setelah saya selesai lulus kuliah ini, saya mau belajar bahasa Mandarin karena saya tahu gitu itu penting gitu. Bahkan saya sampai ke saya Amrik pun teman-teman pun yang maksudnya yang kayak orang-orang China, orang-orang yang luar itu semua tuh rata-rata pada bisa gitu. Jadi saya merasa loh kok saya sendiri yang nggak bisa gitu. Akhirnya itu yang memotivasi saya untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi bahasa Mandarin itu bisa juga dari ekspektasi anak, ekspektasi guru, dan faktor sosial. Itu faktor sosial yang seperti saya sebutkan, dari orang tua, dari teman-teman, dari maksudnya lingkungan sekitar kita, itu bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Lalu, nah, kiat-kiat sukses apa sih yang bisa memotivasi kita untuk belajar bahasa Mandarin? Pertama, kita harus tahu dulu gitu, motivasi belajar itu dapat mempengaruhi prestasi belajar. Jadi, ketika kita bisa melihat
ada anak yang misalnya prestasi belajarnya kurang. Nah, apakah dia memiliki motivasi untuk mempelajari hal tersebut? Kalau dia nggak memiliki motivasi, ya mungkin itu yang menjadi kendala dia. Kenapa prestasi dia bisa kurang gitu. Nah, kedua adalah memiliki keyakinan diri. Keyakinan diri itu atau yang kita kenal itu self efficacy. Keyakinan diri bahwa dia bisa gitu, dia mampu gitu. Semakin tinggi keyakinan diri, maka itu akan memiliki dia akan bisa lebih percaya bahwa dia mampu, dia sukses gitu. Itu yang mempengaruhi. Dan yang kedua itu keterlibatan orang tua. Bagaimana orang tua itu terlibat dalam memotivasi anak untuk bisa belajar bahasa Mandarin atau untuk mencapai apa yang mau dicapai kayak gitu. Dan yang terakhir adalah hubungan guru dan murid, yaitu bagaimana guru dan murid memiliki hubungan yang baik yang dapat membangun semangat dia belajar, yang dapat meningkatkan motivasi dia dalam belajar. Nah, pada selanjutnya saya akan membahas per poin ini, yaitu apa itu self-efficacy, apa itu parental involvement, dan apa itu teacher-student relationship. Oke. Apa itu self-efficacy? Self-efficacy adalah keyakinan untuk memotivasi diri menjalani kehidupan yang lebih baik dan mencapai kesuksesan. Jadi self-efficacy itu individu yakin gitu untuk mewujudkan keinginannya gitu. Ketika dia percaya bahwa dia yakin, maka dia akan bisa mencapai itu. Tapi ketika self-efficacy rendah, ketika dia nggak yakin, itu akan semakin sulit untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, self-efficacy itu bisa dipengaruhi sumber-sumbernya itu ada dari beberapa sumber, yaitu dari enactive mastery. Yaitu apa itu enactive? Yaitu penguasaan pengalaman. Jadi ketika seorang individu itu dia misalnya contohnya dalam bahasa Mandarin, ketika dia mengikuti kegiatan seorang individu itu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin seperti lomba-lomba. Nah, ketika kita mengikuti lomba-lomba dan semakin kita berhasil atau kita bisa, kita merasa oh berarti Mandarin aku ada kemajuan dan akhirnya jadi lebih yakin, lebih percaya diri gitu. Tapi ketika dia gagal gitu dari pengalamannya, itu juga bisa menurunkan self efficacy. Jadi ketika semakin berhasil, self efficacy semakin meningkat, tapi ketika gagal, self efficacy juga bisa menurun kayak gitu. Nah, ini juga yang aku rasakan ketika belajar bahasa Mandarin di Taiwan gitu. Jadi selama belajar bahasa Mandarin itu saya ada mengikuti banyak lomba-lomba, mengikuti kuis untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin. Dan ketika bisa melewati lomba-lomba itu, saya ada rasa percaya diri, oh berarti Mandarin saya ada kemajuan dan saya semakin semangat gitu. Oh bahwa saya bisa, Mandarin saya menjadi lebih baik gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu. Oh ya, sebelumnya kenapa penting? Karena pertama-tama sebenarnya untuk mempelajari bahasa Mandarin itu sebenarnya saya sendiri pun juga merasa ada keraguan. Karena dari kecil pun saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali. Jadi nggak ada background sama sekali. Bahkan di sekolah pun juga bukan di sekolah yang ada pelajaran bahasa Mandarin, bukan sekolah internasional. Jadi sekolah nasional. Nah, jadi ketika saya datang ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin, Mandarin saya tuh benar-benar nol. Saya nggak punya pengalaman sama sekali. Otomatis sertifikat saya untuk belajar bahasa Mandarin juga rendah. Bahkan sampai ketika saya mempelajari bahasa Mandarin itu, baru sekitar saya menyelesaikan 2 buku, saya bisa datang gitu ke guru bahasa Mandarin itu, dan saya bisa nanya, Lause, kenapa ya saya udah selesai 2 buku, kok saya masih nggak bisa ngomong gitu. Terus Lausenya bilang, ya karena kosakata kamu masih terbatas gitu. Jadi saya berdiskusi kenapa. Jadi kayak ada, karena saya nggak punya pengalaman gitu. Jadi ketika saya belajar, saya belum ada kemajuan, saya bisa merasa, aduh nggak yakin gitu, saya bisa atau enggak kayak gitu. Nah dari sana akhirnya saya mengikuti lomba-lomba, saya mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan pengalaman, dan dari mengumpulkan pengalaman itu efficacy saya bisa meningkat. Selanjutnya adalah vicarious learning, yaitu dari pengalaman orang lain. Bagaimana kita mencari role model yang tepat sebagai bahan observasi dalam mempelajari bahasa Mandarin. Nah, dari sini saya ketika saya belajar bahasa Mandarin itu saya usahakan ketika saya ke Taiwan itu saya tidak hanya berteman dengan orang Indonesia. Saya berteman dengan orang-orang luar, karena ketika saya berteman dengan orang-orang luar, kita akan sama-sama berbicara, ketika berteman itu berbicara dalam bahasa Mandarin, bukan bahasa Indonesia gitu. Bahkan sama misalnya orang-orang luar kayak bule gitu, saya juga menggunakan bahasa Mandarin bukan bahasa Inggris. Nah, kan kalau orang bule juga mereka kan menggunakan alfabet gitu. Jadi struggle kita sama, perjuangan kita sama. Nah, saya belajar dari mereka bagaimana mereka bisa memiliki bagaimana mereka strategi-strategi apa yang mereka gunakan dalam belajar bahasa Mandarin, bagaimana mereka bisa ada kemajuan dalam belajar bahasa Mandarin. Jadi sama-sama gitu, saling memotivasi sama satu sama lain. Dan ketika saya melihat kayak misalnya teman-teman saya bule itu mereka mengikuti lomba dan mereka mengikuti dengan sangat baik, itu memotivasi saya. Oh, kalau mereka bisa, berarti saya juga bisa gitu. Jadi dari pengalaman orang lain, dari teman-teman,
itu meningkatkan self efficacy saya. Selanjutnya adalah verbal persuasion, yaitu bagaimana dari persuasi lisan dari orang tua, dari keluarga, guru maupun teman-teman terdekat. Nah, ketika saya di Taiwan itu, saya ada nanya seperti tadi saya sharing itu, saya ada nanya ke lause saya gitu, kenapa kok Mandarin saya masih belum bisa. Nah, akhirnya dia memotivasi saya, mungkin kamu harus lebih banyak nonton film, mungkin kamu harus lebih banyak melatih gitu, ngomong gitu, cari teman yang bisa. Jadi waktu itu saya juga sempat berteman dengan orang Taiwan, lalu kita kayak jadi language partner gitu. Jadi kayak kita bisa ada pertukaran bahasa. Saya waktu itu ngajarin dia bahasa Inggris dan dia ngajarin saya bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi saya tanya dari orang-orang sekitar apa yang bisa saya lakukan gitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin saya gitu. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah memiliki pola hidup yang sehat. Menurut jangan terlalu stres gitu ketika belajar bahasa dan menjaga emosi positif gitu. Karena kalau terlalu stres nanti akhirnya jadinya kayak seperti yang tadi di awal, berita di awal, ada siswa yang bunuh diri karena belajar mau ngikutin ujian bahasa Mandarin gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa kondisi fisik, emosional kita tetap sehat ketika kita belajar. Sebenarnya bukan belajar bahasa Mandarin, tapi belajar apapun itu, kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan yang sehat, harus tetap memiliki semangat yang positif gitu, bahwa kita pasti bisa. Nah, lalu selain self-efficacy, ya dari dalam diri itu, juga ada juga dari yang dari luar, yaitu parental involvement. Jadi keterlibatan orang tua dalam mempelajari bahasa Mandarin. Apa itu parental involvement? Yaitu hubungan antara partisipasi orang tua dan perkembangan anak. Bagaimana orang tua itu terlibat dalam perkembangan anak. Bagaimana orang tua itu tahu apa saja yang anak lakukan. Nah, lebih detailnya bagaimana? Misalnya dalam bahasa Mandarin, orang tua itu bisa memberikan harapan dan ekspektasi terhadap anak. Kenapa sih pentingnya belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau saya dari kecil, orang tua saya sering bilang bahasa Mandarin itu penting gitu, karena kamu udah besar pasti semakin lihat gitu perdagangan di mana-mana, kayak perdagangan China tuh udah masuk gitu di mana-mana gitu, globalisasi. Jadi mereka udah memberitahukan jangan sampai kamu jadi orang yang nggak bisa, nggak ngerti gitu orang ngomong apa. Jadi dari awal tuh dari kecil mereka sudah memberitahukan saya gitu. Kenapa sih belajar bahasa Mandarin itu penting gitu. Lalu adanya komunikasi dengan anak mengenai proses belajar yang dilalui gitu. Jadi orang tua juga perlu memantau gitu. Anak itu udah belajar sampai mana, apa yang menjadi struggle-nya, apa yang menjadi kendala-kendalanya gitu. Jadi selain memberikan kasih tahu gitu, belajar bahasa Mandarin penting, juga orang tua juga membimbing, menemani anak-anak supaya tahu apa sih hal yang bisa dibantu, apa yang orang tua mungkin kadang-kadang karena mungkin banyak dari orang tua yang sebenarnya mereka juga nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Tapi walaupun mereka nggak bisa, tapi mungkin bisa menemani gitu, belajar bersama. Jadi anak-anak tidak merasa sendirian dalam melalui proses belajar tersebut. Nah, ini juga yang tak kalah penting adalah tingkat disiplin dalam mengatur jadwal belajar anak. Karena ketika kita mau belajar satu bahasa, itu butuh konsisten. Tidak bisa misalnya seminggu hari ini belajar, besok enggak. Cuma maksudnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu bisa gampang lupa. Yang namanya bahasa itu harus konsisten dan harus maksudnya jangan kayak semau-maunya gitu, tapi ada waktu yang lebih pasti gitu. Karena ketika kita konsisten, otomatis lebih ada hasilnya, akan lebih terlihat gitu, akan lebih terasa gitu. Jadi perlu sekali disiplin untuk mengatur jadwal belajar gitu. Kapan mau belajarnya, misalnya sehari berapa jam atau seminggu berapa hari kayak gitu. Jadi dengan waktu yang disiplin itu anak-anak juga lebih tahu, lebih terarah gitu. Arahnya mau belajar kemana, progresnya apa dan lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhir itu yaitu dukungan dan partisipasi orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Bagaimana orang tua bukan hanya menonton, tapi orang tua benar-benar terlibat, tahu apa yang dilalui anak-anak. Mungkin bisa bertanya pada guru les, mungkin bisa bertanya kepada anaknya langsung, dan memberikan semangat gitu. Karena kan tadi, yang tadi kan self efficacy itu kan ada persuasi lisan. Nah, dari sana orang tua juga bisa memberikan persuasi gitu, memberikan dukungannya melalui persuasi lisan itu pada anak. Nah, selain parental involvement, yang tak kalah penting dalam mempelajari bahasa Mandarin itu adalah keterlibatan hubungan guru dan murid dalam mempelajari bahasa Mandarin. Yaitu bagaimana kualitas hubungan yang baik antara guru dan murid dalam memotivasi anak untuk terlibat dalam kegiatan belajar. Seperti apa karakteristik guru, seperti pengalaman mengajar guru dan keyakinan guru ketika mengatur kelas itu memiliki hubungan yang positif dengan muridnya. Jadi ketika saya mempelajari bahasa itu, ada kalanya saya akan memastikan gitu, oh ya gurunya itu gimana ya, seru nggak ya ngajarnya, terus pengalamannya bagaimana gitu. Karena ketika ada gurunya itu oke, seru atau pengalamannya baik, itu akan memotivasi saya untuk lebih lagi dalam belajar. Nah, selain itu
guru-guru yang bisa membangun hubungan dengan muridnya itu juga akan memotivasi gitu. Jadi guru-guru itu bukan cuma oh kamu harus belajar gitu, tapi guru-guru itu juga terlibat gitu. Kamu punya kendala apa yang bisa dibantu dan apa aja kesulitannya gitu. Selain itu guru juga, jadi guru itu tuh bisa menjadi sumber dukungan untuk mencapai prestasi, dan guru dan anak-anak itu juga bisa melakukan kegiatan bersama. Itu mungkin kayak dalam belajar bahasa Mandarin, saya ingat gitu ketika saya belajar bahasa Mandarin itu kita bisa belajar bahasa Mandarin bukan cuma dari buku doang, tapi kita bisa bermain games gitu, bermain kuis, main kartu, pakai apapun itu. Jadi belajar bahasa Mandarin itu nggak monoton gitu, tapi belajar bahasa Mandarin itu bisa menjadi sesuatu yang fun gitu. Jadi guru-guru itu tuh bukan hanya sebagai guru yang mengajar satu arah, tapi juga sama-sama dua arah, ada hubungan yang baik antar guru dan murid, dan membuat semangat belajarnya tuh jadi lebih, semangat motivasi belajar itu jadi lebih meningkat, seperti itu. Nah, jadi ketika 2 tahun lalu ya, ketika saya mengerjakan tesis ini, saya melakukan penelitian dari variabel yang tadi dijelaskan, yaitu bagaimana peran dari self-efficacy, parental involvement, dan teacher-student relationship itu dalam motivasi belajar bahasa Mandarin. Nah, penelitian ini dilakukan pada siswa SMP dari salah satu sekolah di Jakarta Utara dengan anak yang berusia 12-15 tahun. Partisipasi yang ikut itu 152 anak. Nah, dari penelitian tadi dilakukan, ternyata dari self-efficacy, parental involvement, dan teacher-student relationship, 3 hal yang tadi telah saya ceritakan itu, ya secara simultan bersama-sama itu berperan dalam motivasi belajar bahasa Mandarin. Gitu. 3 hal ini tuh bisa ada gitu, bisa meningkatkan atau bisa menurunkan motivasi belajar bahasa Mandarin seseorang di anak-anak. Namun secara terpisah, self-efficacy dan parental involvement berperan, namun teacher-student relationship itu tidak berperan. Kenapa tidak berperan? Nanti saya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, sumbangan efektifnya seluruh variabel terhadap motivasi itu 57,7%. Dari 57,7 itu, self-efficacy itu yang paling tinggi, yaitu 55,02%, lalu parental involvement 1,95%, dan teacher-student relationship 0,74%. Nah, selain 3 hal tadi, ternyata masih ada lagi 42,3% faktor lainnya yang berperan dalam motivasi belajar bahasa Mandarin, yaitu mungkin masih ada dari teman-teman, mungkin dari lingkungan. Jadi banyak faktor-faktor lain itu yang bisa berperan dalam motivasi belajar bahasa Mandarin. Lalu menurut Brenner itu sistem mikro itu merupakan lingkungan di mana anak menghabiskan waktu paling banyak dengan orang terdekatnya. Nah, makanya itu kenapa saya mengambil dari parental involvement, dari teacher-student relationship, maksudnya dari guru gitu. Nah, berdasarkan hasil wawancara, kenapa sih teacher-student relationship itu bisa rendah, bahkan kalau secara terpisah itu tidak berperan dalam motivasi belajar, karena di dalam sekolah SMPX itu mempelajari bahasa Mandarin itu hanya seminggu sekali dengan waktu 2 jam gitu. Jadi hubungan antara guru dan anak itu tidak terlalu terbangun. Makanya itu kenapa teacher-student relationship itu tidak terlalu berperan dalam motivasi anak gitu. Dan selain itu ada keterbatasan waktu belajar, dan juga intensitas komunikasi. Karena keterbatasan waktu belajar, otomatis komunikasi antara guru dan murid juga lebih terbatas. Jadi mungkin hanya sebatas mengajar lalu mengumpulkan tugas gitu. Karena waktunya sangat minim, otomatis hubungannya tidak begitu terbangun gitu. Jadi motivasinya juga tidak terlalu ada berperan di dalam motivasi seperti itu. Nah, itu dari saya. Cukup sekian dari saya. Jadi itu kira-kira kiat-kiatnya, yaitu bagaimana dari self-efficacy, baik mungkin dari keterlibatan orang tua maupun dari guru, apa saja sih hal-hal tersebut yang dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Desi. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Desi atas pemaparannya. Oke, berarti karena kita sudah mendekati pukul 11, jadi kita akan membuka sesi tanya-jawab. Ya, jadi nanti Mbak Desi didampingi oleh Bu Riana akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh diketik di grup chat atau boleh langsung ditanyakan. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman, boleh diajukan. Iya, sebelumnya Reza, saya menjawab pertanyaan Reza aja dulu ya, Pak Reza ya. Boleh Ibu. Yang tadi sebelum membacakan CV Desi ya. Jadi kan pertanyaannya Pak Reza tadi, boleh nggak kalau anak-anak itu diajarkan beberapa bahasa sekaligus? Iya, Bu. Ya.
Nah, kalau menurut teori sebenarnya tidak ada kendala ya. Jadi anak-anak usia berapapun, sekecil apapun boleh mempelajari beberapa bahasa sekaligus. Tetapi ada tapinya ini Pak Reza. Tetapinya adalah kita perlu memperhatikan teori dasarnya dulu, bahwa anak-anak itu mulai mengeluarkan kata pertamanya itu di usia 1 tahun. Ya, itu rata-rata semua anak di seluruh dunia itu memulai kata-kata mama, mama, papa, papa itu 1 tahun. Jadi jangan sampai kita mengajarkan bahasa yang banyak di usia kurang dari 1 tahun, misalnya 6 bulan gitu ya. Itu ngomong aja belum bisa. Jadi menghambat ya, karena itu membuat anak menjadi justru tertekan. Ngomong satu patah kata aja belum bisa. Paling dia baru ma gitu ya. Kuing gitu ya, atau pa gitu ya, jadi belum satu kata. Nah, kalau satu katanya itu muncul di usia 1 tahun rata-rata ya. Kalau anak yang berbakat mungkin lebih awal lagi. Nah, sekarang teori lainnya adalah critical dalam hal bahasa itu 3 tahun. Jadi kalau anak belum bisa berbicara dengan baik di usia 3 tahun, itu perlu diwaspadai ya. Jadi sebaiknya memang di usia 1 sampai usia 3 tahun bisa kita perkenalkan bahasa. Nah, tapinya lagi nih, sebaiknya kalau menurut para pakar bahasa, itu anak diajarkan bahasa ibu terlebih dahulu. Jadi bahasa ibu boleh apa aja, misalnya bahasa daerah ya kan, atau bahasa Indonesia. Yang penting dia mengerti apa yang dia utarakan. Karena inti dari bahasa itu sendiri adalah untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan. Jadi kalau sampai dia belajar banyak bahasa tapi dia tidak tahu tujuannya untuk apa ya, kemudian dia juga tidak mengerti, tidak paham apa yang diucapkan, itu lebih baik kita bertahan dengan satu bahasa saja. Jadi ini berpulang kepada orang tua lagi, apakah kegunaannya untuk mempelajari banyak bahasa sekaligus. Karena anak harus punya fondasi yang kuat dalam hal bahasa, satu bahasa terlebih dahulu, baru kemudian bisa ditimpali atau ditambahkan beberapa bahasa. Kalau pengalaman saya sendiri ya Pak Reza, saya mempelajari bahasa Arab karena saya memang harus belajar ngaji ya. Itu di usia dini banget, di usia TK. Dan itu tidak mempengaruhi bahasa Indonesia saya. Saya tetap bisa bahasa Arab dan juga bisa bahasa Indonesia dengan baik. Nah, ini tergantung dengan pola asuh orang tua juga. Bagaimana orang tua menstimulus. Tadi kata Desi kan memang self-efficacy itu bermula dari pengasuhan juga. Jadi tergantung dari orang tua juga. Bagaimana kita akan mendidik anak kita supaya jago beberapa bahasa atau cukup satu bahasa, itu tergantung dari kepentingannya ya. Ya itu menurut saya Pak Reza, jadi intinya boleh beberapa bahasa asal sudah ajak di satu bahasa ya. Oke, jadi harus disampaikan dulu ke anak biar dia lebih belajar ke bahasa ibu ya, yang diajarkan dulu ya, Bu Riana ya. Iya betul, karena dia harus bisa mengekspresikan dirinya ya. Karena Kalau gini Bu, kalau bahasa daerah Bu, bahasa ibu yang pertama Bu, gimana Bu? Ya. Itu dulu kalau menurut berarti Bu saya ya. Tidak apa ya Pak Reza, apalagi kalau misalnya dia belum sekolah, belum diajarkan bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia adalah bahasa kedua buat dia. Sedangkan bahasa ibunya adalah bahasa pertama yang dia kenal. Bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang. Yang penting dia bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Ya, karena fungsi bahasa adalah untuk berkomunikasi. Baik, terima kasih. Oh iya Pak Reza, saya lupa di sini ada ahlinya, expertnya ini Bu Marat sebagai ahli psikolinguistik ya. Mungkin nanti Bu Marat bisa membantu kami menjelaskan. Iya, Bu Marat. Iya, terima kasih Pak Reza. Iya, makasih Ibu. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan boleh nih diajukan nih, menarik di topiknya. Boleh di chat atau langsung ditanyakan. Ini ada pertanyaan Ibu dari Mbak Antania Juwita. Bertanya, apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Kalau warga negara Indonesia, tapi sedari kecil dengan orang tua dan family member menggunakan bahasa Inggris, berarti bahasa lidah ibunya adalah bahasa Inggris. Itu Bu, pertanyaannya Bu. Iya, ini sangat
umum ya terjadi di saat-saat sekarang ya, banyak orang kan menikah bukan dengan orang satu negara ya. Ya, Bu. Nah, ini terjadi juga sama adik saya. Adik saya ini tinggal di Australia, kemudian suaminya orang Australia. Jadi anaknya sekarang tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa yang mereka gunakan selalu bahasa Inggris. Berarti bahasa ibunya adalah memang bahasa Inggris, yaitu bahasa di tempat dia tinggal. Jadi bukan berarti ibunya ya, bukan bahasa ibunya. Misalnya ibunya orang Indonesia, berarti bahasa ibunya harusnya bahasa Indonesia dong, Bu. Bukan, tapi bahasa ibu adalah bahasa di tempat dia tinggal saat ini. Misalnya dia tinggalnya di Jawa Barat, ya bahasa Sunda berarti ya, bahasa ibunya. Ini ibu dalam tanda kutip ya, bukan ibunya sendiri ya, bukan ibu kandungnya. Ya, itu penjelasan saya, Pak Reza. Berarti saya salah kaprah, Bu. Kalau saya pikir bahasa ibu ya bahasa asli Bahasa ibunya. ibunya. Iya, Bu. Kalau bahasa daerah ya tapi bahasa daerah itu bukan bahasa Inggris misalnya, Bu. Oke, saya sekarang lebih paham, Bu. Bukan, mohon maaf kurang jelas ya. Iya. Ya, bahasa Baik. ibu adalah bahasa yang dia pelajari terkait dengan tempat tinggal dia. Tempat tinggalnya berarti, Bu ya. Ya, Oke, ya itu betul. Mbak Antania jawabannya. Ada pertanyaan lagi boleh nih ditanyakan. Ya, Atau ada mungkin Desi mau menambahkan kali, Iya, Des. Mbak Desi boleh. Kalau dari saya yang pernah saya dengar juga dari pakar setuju dengan Bu Riana, dan juga mungkin ketika belajar bahasa itu mungkin ada konsisten kali ya, misalnya ketika di rumah gitu, karena saya sempat pada awalnya saya sempat ingin melakukan penelitian tesis pada satu anak yang mengalami speech delay gitu. Jadi di rumah itu ibunya itu orang Indonesia dan bapaknya itu tuh orang China asli gitu. Jadi ketika di rumah itu mereka menggunakan dua bahasa. Ibunya mau ngomongnya mungkin kadang bahasa Indonesia, bapaknya ngomong bahasa China gitu. Jadi bersamaan gitu. Jadi mungkin anak-anak mengalami kebingungan gitu. Jadi ada baiknya secara konsisten gitu. Misalnya kalau di rumah emang mau ngomongnya pakai bahasa misalnya Mandarin atau mungkin bahasa Inggris, ya udah di rumah pakai bahasa itu gitu. Jangan entar Mandarin, entar Inggris, entar Indonesia jadi campur aduk semuanya. Jadi secara konsisten yang mau digunakan di rumah itu bahasa apa dulu gitu. Sampai yang seperti Bu Riana katakan udah mantap, udah satu gitu, baru mungkin bahasa yang baru lagi seperti itu. Dan kalau misalnya di sekolah bahasa Inggris, oh ya udah nggak apa-apa di sekolah bahasa Inggris. Yang penting di satu tempat biasanya sama orang siapa ngomongnya bahasa apa, ya udah yang sama seperti itu. Jadi anak-anak tidak mengalami campur aduk gitu, karena sebetulnya banyak juga anak-anak zaman sekarang yang mengalami speech delay gitu ya, atau enggak ngomongnya itu campur aduk gitu, mereka bingung mau ngomongnya apa. Ya karena mungkin di rumahnya juga ngomongnya juga campur aduk, kayak gitu sih. Itu yang tambahan dari saya. Jadi konsisten aja. Ya, terima kasih, Des. Mungkin Antania mau melanjutkan kali menanggapi. Ya, Mbak Antania ada tanggapan nggak? Oke, terima kasih Ibu Riana dan Mbak Desi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya jadi terpikir bagaimana kalau kaitannya ya dengan intelijensi untuk kita tuh bisa ibaratnya, oh ini anak saya mampu dikasih belajar berapa bahasa, jadi bisa kelihatan nggak ya dari ini hasil tes IQ-nya gitu. Jadi supaya ya itu tadi, kalau memang anaknya nggak mampu ya kita mantepin dulu, ajakin dulu satu bahasa, tapi kalau memang anaknya bisa sikat 3 bahasa kenapa enggak gitu. Jadi parameternya kira-kira tes IQ bisa jadi ini nggak ya pegangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Antania. Ya, Bu Riana yang Ya, saya tanggapi dulu ya, nanti Desi mungkin atau Bu Marat bisa menambahkan. Jadi memang bahasa itu kan adalah ranahnya kognitif. Jadi salah satu bentuk dari kecerdasan juga ya. Makanya ini di dalam tes Wechsler itu kan ada verbal, ada performance. Nah di tes verbal itu bisa kita lihat kira-kira dia punya potensi di bidang bahasa atau tidak, terutama di subtes vocabulary ya. Walaupun vocabulary-nya itu dalam bahasa Indonesia, kalau kita kan pakai Wechsler-nya yang versi Indonesia kan, tapi di situ kita bisa melihat kira-kira dia mempunyai minat dan pengetahuan, setidaknya minat mengenai bahasa ya. Jadi kita bisa lihat kalau anak-anak yang tidak berminat dalam bidang bahasa, misalnya payung, coba jelaskan payung apa. Dia cuma bilang untuk hujan. Nah itu kan berarti memang umum ya, semua anak bilang untuk hujan, maka jawabannya 0 ya.
Tapi kalau dia bilang payung adalah terbuat dari suatu kain yang berbunga-bunga atau apa gitu ya, dia jawabannya lengkap, panjang gitu ya, itu kemungkinan dia berminat sekali dalam bidang bahasa. Apalagi kalau kita sendiri sebagai orang tua mempunyai kemampuan bahasa yang baik dan untungnya mungkin kita 3 bahasa gitu ya. Kemungkinan besar anak kita juga membawa potensi genetis ya, bahwa anak kita pun nanti bisa 3 bahasa seperti kita, atau malah lebih 7 bahasa. Karena memang banyak anak-anak yang berbakat ya. Kalau kita lihat di YouTube tuh, ada anak usia baru 5 tahun kok udah bisa 10 bahasa ya. Nah ini memang ada faktor genetis juga di sini, selain juga faktor lingkungan. Jadi kalaupun kita punya anak yang jago, yang punya bakat dalam bidang bahasa, tapi kita tidak memberi stimulus yang benar, kita bilang, kamu ngomong apaan sih, udah 1 bahasa aja, ngerepotin mama aja, misalnya gitu ya. Padahal kita tahu kita sendiri bisa 3 bahasa, tapi kita merasa anak kita tuh terlalu berlebihan gitu, ngomong sampai 7 bahasa. Nah berarti ini mematikan motivasi anak, sehingga akhirnya bakat tersebut tidak berkembang dengan baik ya, potensinya tidak berkembang dengan baik. Jadi kalau menurut saya sih ini ada 2 hal ya, nature dan nurture ini harus dua-duanya sinkron ya, harus sama-sama berjalan ya. Jadi nggak mungkin potensi aja, kemudian dia jalan sendiri, nggak mungkin juga kayak Desi misalnya, udah kamu belajar Mandarin aja sana di Taiwan, tapi Desi nggak punya bakat bahasa, itu akan lebih sulit daripada anak yang punya potensi dan kemudian didorong supaya belajar ke Taiwan. Nah kalau menurut saya Desi punya dua-duanya ya, selain bakat, potensi, tapi juga didukung oleh lingkungan. Ya seperti itu ya Antania ya. Baik, terima Desi kasih coba Bu Riana. tambahkan. Ya. Ya makasih. Mbak Desi ada Kalau tambahan? Desi sendiri pengalamannya. Pengalamannya tuh. Kalau dari saya sih emang ya seperti yang Ibu Riana jelaskan ya, mungkin bisa dilihat juga gitu dari awal ya, sebenarnya ada nggak anak itu mungkin mau bakatnya, maksudnya ada nggak gitu bakatnya sendiri dari dia sendiri gitu. Karena kalau sebenarnya kalau memang anaknya itu nggak ada bakat atau mungkin nggak punya keinginan juga, itu akhirnya lebih sulit juga yang ada motivasi gitu. Karena kan paling pertama harus ada juga gitu, maksudnya ada punya bakatnya itu sendiri atau enggak. Jadi itu boleh digali juga gitu. Karena kalau udah digali, kita lebih mudah untuk mengarahkannya gitu sih. Sama sih seperti yang Ibu Riana jelaskan gitu. Iya, makasih Des. Pak Reza boleh minta tolong Bu Markat kali ya, Bu Wiwi. Bu Wiwi kan punya alat tes ya Bu Wiwi ya? Alat tes untuk Bu Marat apakah itu? Kayaknya udah nggak ada ya, udah ada cuman mute masih. Oh, ke mute ya. Karena Bu Marat setahu saya punya alat tes ya, alat ukur untuk psikolinguistik. Nah, menurut saya itu Antania kalau memang berminat banget untuk tesis misalnya ya, bisa menghubungi Bu Marat. Kebetulan Bu Marat punya ya, ada alatnya berupa kayak kartu-kartu gitu ya. Bisa dari usia berapa, Bu? Nah, itu saya kurang tahu ya. Nanti kita tanya ke Bu Wiwi ya harusnya ya, Bu Marat ya. Makasih, Bu. Makasih Antania. Cuma sayang nih Bu Marat nggak muncul ya. Iya, lagi mute nih. Ya, baik. Selain Antania mungkin ada. Ya. Kedengaran. Sekarang ya Bu Marat. Nah, ya, ya ada alatnya memang, tapi itu belum memang sudah dilakukan penelitian ya waktu untuk disertasi saya, tapi belum ketemu ininya belum valid gitu loh. Jadi masih harus dikembangkan untuk seluruh Indonesia. Itu kan saya hanya ambil sampel dari Jawa Barat. Tapi kalau mau lihat-lihat dan intinya dari alat ukur itu bisa saja kapan-kapan kalau kita sudah bisa ketemu di mana di Unpad ya di Untar kita bisa saya kasih lihat itu alatnya. Memang saya ya. Bu Marat ya, itu untuk banget itu, Bu. Ya usia berapa Bu mulainya Bu alat tesnya? Untuk 5 tahun 5 tahun. Jadi ada 3 ya 5 7 tahun terus 8 9 5 sampai 7 terus 8 sampai 9 terus 9 sampai 10. Itu ada beda-beda alat pertanyaannya gitu. Cuman itu memang belum bisa valid ya, belum bisa dipakai. Tapi saya waktu itu sempat mengajukan penelitian dari LPM Unpar untuk meneliti lebih lanjut, ya diulang lagi. Tapi susah juga kalau mau seluruh Indonesia
itu pengaruh dari bahasa daerah itu mempengaruhi pengetahuannya tentang bahasa Indonesia. Saya kan PBA ya, tes bahasa Indonesia sebenarnya saya punya. Jadi hasilnya juga tidak meyakinkan. Jadi belum ada sebenarnya. Iya, Kemungkinan nanti kalau ada yang berminat meneliti, sebenarnya ada usul dari Pak Tommy, bagaimana kalau kita membatasi orang di Jakarta saja. Jadi dilihat Jakarta Utara, Jakarta Utara, Selatan, Timur, dan Barat gitu ya. Karena mereka kan umumnya berbahasa Indonesia, tapi Indonesianya juga Indonesia. Ada campurannya dengan Betawi, itu juga masih masalah gitu loh. Jadi agak susah mengukur kemampuan bahasa Indonesia itu, hasilnya selalu tercampur dengan bahasa daerah itu. Kebanyakan anak-anak itu. Tapi nantilah kita omongin lebih ini ya. Kalau ada yang berminat, Bu Riana, kita mau meneliti bagaimana nanti. Iya, menarik sekali Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Maat. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan boleh nih diajukan nih. Atau yang sedang punya anak kecil, pengen diajarin bahasa internasional nih. Atau kendala yang dihadapi, boleh ditanyakan. Kalau yang belum punya anak juga boleh. Belum punya anak juga boleh. Mbak Desi, saya pengen bertanya nih, kalau misalnya kita mau ngajarin anak yang minimal bahasa Inggris nih, Mbak Desi ya, kan sebagai bahasa internasional yang umum dilakukan. Nah, tapi si anak ini nggak mau. Alasan nggak bisa. Apa sih yang bisa kita lakukan nih sebenarnya? Padahal Inggris kan butuh untuk zaman sekarang ini. Itu gimana tuh mengatasinya tuh? Mungkin Mbak Desi atau Bu Riana bisa membantu menjawab. Mungkin kadang-kadang kenapa sulit itu karena mungkin kadang-kadang caranya atau mungkin metode yang digunakannya itu tuh membuat anak-anak kadang kurang menarik kali ya. Mungkin bisa dicoba dengan ketika misalnya dia nggak mau, coba misalnya anak itu misalnya suka nonton atau suka dari lagu gitu. Jadi mungkin dimulai dari media-media yang maksudnya lebih menarik untuk anak tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita jelasin, karena bahasa Inggris itu penting gini. Kayak dulu juga dari kecil juga saya selalu dibilang, bahasa Mandarin itu tuh penting, kamu harus belajar gitu. Tapi karena saya belum mengerti gitu, belum sampai ke tahap emang pentingnya kenapa gitu. Jadi kayaknya nggak kena gitu, mau diomongin penting gimana juga nggak belajar juga, padahal juga udah dilesin gitu, tapi kayak nggak mempan gitu. Sampai akhirnya saya ngalamin sendiri, keluar gitu, hidup keluar dan ngalamin bahwa berinteraksi dengan orang-orang luar, baru tahu oh ternyata itu tuh penting gitu. Karena kan kalau dulu kayak namanya guru lesan kan datang dari rumah, datang harus belajar bahasa, itu kan harus sesuai dengan buku gitu. Biasanya belajar dari buku yang ada gitu. Jadi kayak metode yang digunakan tuh kayak membosankan gitu. Kita udah nggak suka, terus metode yang digunakan itu membosankan, itu jadi sesuatu yang kayak kalau bisa tuh nggak usah ada gitu, dihilangkan dari muka bumi ini kayak gitu. Jadi ya kalau mungkin bisa dicoba dengan metode-metode yang lebih menarik anak-anak gitu. Variasinya mungkin dengan games atau apa gitu. Karena bahkan kayak adik saya disuruh kadang belajar bahasa Inggris, dia bilang, ya udah belajar bahasa Inggrisnya dari games aja kayak gitu. Jadi karena kan kalau sekarang games ada pakai bahasa Inggrisnya gitu. Jadi yang penting mungkin dipantau aja sambil menggunakan mungkin metode-metode media-media yang lebih menarik untuk membuat anak itu mau gitu untuk memulai. Seperti itu sih. Itu kalau dari saya. Bisa ditambahkan dari Bu Riana. Ya, makasih Des. Saya setuju Des. Jadi sekarang kan memang kita sudah globalisasi ya. Jadi kita nggak hidup sendiri, apalagi sekarang masa daring. Kita bisa lihat orang dari seluruh dunia gitu melalui internet ya, komputer kita sendiri. Jadi apalagi sekarang film-film ya yang di YouTube itu bisa dijadikan acuan untuk belajar. Cuma sayangnya ya, yang seperti Desi bilang harus tetap dipantau gitu, walaupun anak-anak kita kasih gadget gitu ya supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan baik melalui film atau bacaan-bacaan di internet, tapi tetap aja harus dipantau. Jadi jangan sampai nanti ada masalah baru yaitu kecanduan gadget gitu ya, atau problematik sosial media gitu misalnya ya, atau internet use gitu kan. Nah, ini kan problem baru, jadi harus tetap dipantau, tapi juga diberikan masukan bahwa ini ada film bagus loh yang berguna buat kamu belajar bahasa Inggris misalnya. Tapi satu lagi, kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan. Seperti tadi kan self-efficacy itu dalamnya tuh ada role model, ada contoh dari orang lain.
kita sendiri malas ngomong bahasa Inggris di rumah. Bagaimana anak kita tertarik dengan bahasa Inggris? Jadi kita sendiri juga harus memberikan contoh bahwa bahasa Inggris itu penting loh. Siapa tahu nanti kalau mama papa punya rezeki, kamu boleh kuliah di luar negeri, ya kan? Jadi mulai sekarang kita latihan bahasa Inggris. Kamu pengen ke negara mana misalnya gitu ya? Oh, aku pengen banget mah misalnya ke Amerika atau ke Inggris. Yuk kita sekarang sama-sama ngomong bahasa Inggris pelan-pelan supaya mama juga nanti bisa ikut kamu misalnya gitu ya. Nah itu menurut saya itu penting banget ya, dorongan atau dukungan dari orang tua supaya anak kita tuh bisa berpikirnya lebih luas gitu, bahwa di dunia ini bukan cuma kita tapi ada orang lain banyak di negara lain, dan negara lain juga menarik loh untuk dikunjungi untuk menambah wawasan misalnya gitu ya. Jadi dukungan dari orang tua sangat penting juga untuk belajar bahasa. Begitu ya Pak Reza. Oke, makasih ya Mbak Desi dan Bu Terima kasih ya Pak Riana. Reza. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh nih ditanyakan lagi nih ke Bu Riana dan ke Mbak Desi. Oke, teman-teman ahli bahasa semua, Pak Reza. Udah jago bahasanya ya, Udah teman-teman. jago. Justru harusnya teman-teman sharing ini. Iya. Atau Mbak Susi nih, sharing nih Mbak Susi. Nah, Mbak Susi, saya baru mau bilang nih, Mbak Susi Iya, kayaknya Mbak Susi nih, biasanya. jago nih. Udah sering bermukim di mana Mbak Susi? Kalau nggak salah Jerman ya Mbak Susi ya? Mana nih Mbak Susi? Mbak Susi ngumpet. Nggak kedengeran. Ada yang bertanya boleh? Mbak Amel boleh? Siang, Ya, siang Mbak Amel. Iya Mbak Amel. Ya. Amel. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri, anak saya belajar bahasa Inggrisnya itu setelah bahasa Indonesianya cukup lancar. Bahasa Inggrisnya juga hanya mulai sedikit-sedikit sih Bu, dan kebetulan memang di environment yang sama, maksudnya di rumah kan dengan saya gitu. Waktu itu sekitar usia 3,5 sampai 4 tahun, jadi baru mulai kata-kata sedikit-sedikit bahasa Inggris. Jadi, tapi ketika itu bahasa Indonesia sudah cukup lancar. Jadi, apakah memang sebaiknya ditunggu satu bahasa itu cukup menguasai, baru menambahkan bahasa yang lain lagi, misalnya seperti itu. Lalu tadi yang saya dengar, setelah satu bahasa dari Mbak Desi tadi ya, di setiap environment yang berbeda, itu boleh kalau bahasanya berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Jadi sebaiknya atau umumnya bagaimana Bu? Gitu. Dan mungkin Mbak Desi juga bisa memberikan feedback. Terima kasih. Terima kasih Amel. Silakan Desi kalau mau menanggapi duluan. Iya, jadi lebih baik emang kalau misalnya mereka udah pakem di satu bahasa, baru ditambahkan bahasa lain, kayak gitu. Yang penting tuh konsisten penggunaannya, gitu, yang seperti tadi di awal diceritakan gitu. Karena kalau nggak konsisten, anak-anak akan mengalami kebingungan gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya dia di sekolah dalam bahasa Inggris, ya usahakan juga saya dalam bahasa Inggris gitu, maksudnya di rumah bahasa Inggris. Tapi kalau mungkin emang kadang-kadang kan kendalanya orang tua itu tidak bisa, nggak semua orang tua bisa berbahasa Inggris kan. Sedangkan kadang anaknya mau disekolahkan bahasa Inggris, tapi di ini nggak maksudnya di rumah enggak, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting di rumah itu tuh jangan ada bahasa baru lagi gitu yang berbeda gitu. Yang penting kan kayak tadi Bu Riana bilang ada bahasa ibunya sih yang penting udah pasti dulu kayak gitu sih. Jadi jangan sampai bahasanya tuh bersamaan dicampur-campur di satu tempat, misalnya di sekolah ada Inggris, ada di sekolah Inggris, terus di rumah ada Inggris, Indonesia, Mandarin. Nah itu kan udah campur kayak gitu sih. Itu sih dari tambahan saya aja. Nah dari Bu Riana sendiri. Ya, terima kasih Des. Ya, benar sekali. Kalau dalam kasusnya Amel tadi ya, umur 3 tahun misalnya nih, memang sudah ajak bahasa ibunya, berarti memang udah lebih bagus. Tapi bagaimana sih Bu, misalnya anak lebih kecil lagi, misalnya 2 tahun. Kalau menurut saya kan tadi dari teori yang saya baca itu tidak apa-apa ya mengajarkan anak dengan bahasa lain, asalkan bahasa pertamanya sudah lebih baik, sudah bagus, dia sudah memahami apa yang dibicarakan orang tuanya, keluarganya, temannya gitu ya. Dia bisa berekspresi, mengekspresikan perasaannya dengan baik. Itu bagus. Tapi kalau misalnya belum 3 tahun nih Bu, baru 2 tahun gimana Bu? Kalau misalnya baru 2 tahun tapi dia udah menunjukkan ketertarikan akan bahasa lain, itu lebih baik kita beri stimulus ya. Misalnya dia bilang, "Mah, itu ada bacaan tuh Mah di jalan ada rainbow itu artinya apa sih Mah?" Misalnya gitu ya.
kita jangan bilang, udahlah kamu masih umur 2 tahun kok udah mau belajar bahasa lain sih, udah bahasa Indonesia aja misalnya gitu. Nah itu sebaiknya kita kalau anak sudah menunjukkan ketertarikan akan bahasa lain, itulah saatnya kita memberikan stimulus. Bisa kita berikan permainan atau video-video dalam bahasa yang dia sukai tersebut. Justru pelan-pelan aja gitu loh. Jadi setengah-setengah, yang satunya lagi berjalan, tapi dia udah tertarik banget dengan bahasa lain, ya sebaiknya ya diberikan dorongan ya, dengan mempelajarinya perlahan. Jangan cepat-cepat, ntar langsung disuruh keluar negeri lagi 2 tahun ya. Udah kamu belajar aja di luar negeri. Jadi tetap diberikan arahan ya, supaya dua-duanya berjalan dengan baik. Padahal umur masih 2 tahun, bahasa ibunya aja juga belum terlalu bisa, tapi dia udah tertarik banget nih dengan bahasa Inggris, karena dia sering melihat di YouTube, misalnya gitu. Ya jangan ditahan, misalnya, sebentar ya, kamu baru 2 tahun, jadi sabar dulu ya. Ya nggak usah gitu ya. Karena sekarang kita udah nggak bisa menahan informasi ya, karena di semua tempat, di semua gadget kita, laptop kita, semua itu penuh dengan informasi bahasa. Dan mau nggak mau kita harus beradaptasi. Mungkin kalau Anda lihat anak-anak bayi zaman sekarang itu udah pegang gadget ya. Udah umur setahun, mamanya lagi masak, kasih gadget, ya kan? Terus mamanya mau tidur, anaknya kasih gadget, gitu kan? Itu saya sering banget melihat. Jadi berarti paparan bahasa asing itu udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi anak-anak memang sekarang mungkin lebih cepat dalam mempelajari bahasa ya, bahasa lain selain bahasa ibunya. Iya. Terima kasih. Terima Mbak kasih Desi dan Ibu Amel. Riana. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain? Mbak Lia? Selamat siang. Mbak Fania, Mas ya Hendra. oke. Mbak Fania. Selamat pagi juga buat Bu Riana, Kak Ya, Desi. Saya lebih mau sharing sedikit sih Bu, mungkin sisipkan pertanyaan juga. Saya rasa, saya pernah membaca satu artikel begitu dan teori dari buku, tapi saya lupa bukunya apa. Itu menarik sekali Bu, tentang anak-anak yang memang input language-nya ya Bu, dari lingkungan dia dalam satu rumah. Karena kan seringkali orang tua muda, utamanya anak pertama mereka, masih tinggal bersama dengan orang tua, atau mungkin ya mertua begitu. Nah, jadi input language-nya itu tuh berbeda-beda Bu, apalagi mereka menggunakan suster misalnya seperti itu. Jadi ada satu case yang saya temuin memang, jadi masih kerabat sih Bu, orang tuanya itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi anak itu sehari-hari diasuh oleh susternya, kemudian kalau makan apa dikasih gadget, semua game, semua video, semua YouTube, settingan semua bahasa Inggris. Kemudian orang tua maksud saya neneknya anak ini bersama dengan kakeknya begitu di rumah mengajarkan anak ini bahasa Mandarin. Jadi diajak ngomong selalu bahasa Mandarin. Jadi anak ini akhirnya kebingungan bahasa seperti yang tadi Kak Desi bilang begitu ya. Jadi anak ini mengalami kebingungan bahasa sehingga sampai saat ini yaitu tidak ada yang bisa dia komunikasikan dengan baik gitu. Bahasa, baik bahasa Mandarinnya, Inggris ataupun Indonesianya, tidak ada yang mantap begitu bahasanya. Jadi memang saya rasa saat ini bahasa itu menjadi penting sekali ya, antara orang tua harus betul-betul sepakat gitu bahasa apa yang mereka gunakan. Ketika di buku itu yang saya baca menariknya adalah Bu, saya melihat input language itu bahkan anak terima ketika mereka masih di dalam kandungan begitu. Jadi apa yang mereka dengar ketika harus konsisten sampai dengan usia anak itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi mama papanya itu gitu loh Bu. Jadi saya rasa memang topik hari ini menarik sekali mengenai komunikasi atau bahasa yang harus anak gunakan begitu. Saya setuju juga yang dengan Bu Riana tadi bilang bahwa saat ini banyak sekali orang-orang Indonesia yang mungkin menikah dengan orang asing begitu. Tapi kadangkala orang tua memang membatasi anak untuk bisa mengeksplorasi bahasa. Kira-kira ya Bu, adakah maksudnya cara umum yang biasa digunakan supaya, karena saya rasa ini orang tuanya ya Bu yang perlu juga edukasi bahwa anak itu tidak boleh dibatasi untuk mengeksplorasi bahasa gitu.
kadangkala malah orang tua yang menuntut anak untuk lebih bisa berbahasa, lebih dari orang tuanya. Tapi ya benar, stimulusnya orang tuanya juga nggak bisa kok ngomong bahasa lain selain misalnya bahasa Indonesia atau Inggris dengan lancar, tapi anaknya di sekolah internasional. Apakah ada begitu Bu, mungkin karena case-case seperti ini cara yang biasa digunakan untuk memberitahukan atau mengkomunikasikan ke orang tuanya? Kalau saya sih lebih lihatnya begitu, Bu, karena saya kasihan sama anaknya justru dibanding sama orang tuanya gitu. Terima kasih Bu Riana. Baik, terima kasih ya Mbak Ya, Fania. terima kasih Fania. Menarik Iya, Bu. Jadi banyak yang orang tua ini memaksakan anaknya harus belajar bahasa ini, betul. bahasa itu. Tapi orang tuanya sendiri tidak mampu misalnya menggunakan bahasa itu. Itu gimana Bu Riana sama Mbak Desi tanggapannya? Iya. Ya, terima kasih Pak Reza. Desi mau duluan. Iya, terima kasih Mbak Fania sama Ko Iya. Reza. Kalau mungkin justru orang tuanya perlu ikut seminar-seminar kayak seperti ini kali ya, psikoedukasi atau seperti ini. Mungkin bisa kayak karena memang benar gitu, banyak sekali orang tua yang sekarang itu bukan hanya orang tua sekarang, bahkan orang tua zaman dahulu pun juga mungkin nggak tahu gitu, maksudnya mereka tidak mengenal tentang hal ini gitu. Bahkan saya sendiri pun juga tahu setelah saya ikut kuliah magister, ternyata belajar bahasa itu tidak boleh dicampur-campur gitu. Karena dari dulu kan kita berpikiran semakin banyak bahasa semakin baik gitu. Tapi emang betul, cuma mungkin tahap proses pembelajarannya gitu. Kalau dari saya sendiri, ya mau nggak mau harus sering ada seminar-seminar seperti ini dan mengajak, mungkin kalau kita ada seminar seperti ini kita bisa mengajak teman-teman kita yang ibu-ibu muda atau mungkin ibu-ibu lama supaya mereka juga tahu. Dan tentunya ini juga tidak lepas dari peran kita sebagai psikolog, yaitu bisa mengedukasi, maksudnya memberikan psikoedukasi kepada beberapa orang tua yang kita tahu gitu, ketika mungkin mereka ada salah kita bisa mengarahkan. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Des. Desi. Ya, Bu Riana. Iya, Desi tadi bilang ibu-ibu muda dan ibu-ibu lama. Berarti saya ibu-ibu lama ya. Bukan ibu-ibu tua ya. Iya. Aduh. Iya, ibu-ibu muda seperti Fania udah ibu-ibu belum? Sudah punya anak Belum Bu, Fania? saya belum menikah. Kalau untuk orang tua, saya akan menanyakan. Belum ya, jadi masih calon ibu-ibu muda berarti. Jadi kalau saran saya nih, Fania, untuk menghadapi orang tua yang kesannya memaksa anaknya untuk belajar lebih dari satu bahasa sehingga menyebabkan kekacauan bahasa ya atau kebingungan bahasa, itu akan saya tanyakan terlebih dahulu, Ibu, tujuan Ibu untuk anak apa ya, untuk mengajarkan atau mengharuskan anak belajar lebih dari satu bahasa itu sebenarnya apa? Apakah memang untuk dalam rangka globalisasi anaknya pengen kerja di mana gitu supaya anaknya tidak ketinggalan zaman gitu misalnya, atau cuma ingin supaya orang lain memandang, oh keren banget anaknya sekolah di internasional bilingual loh. Tapi apalah artinya kalau anaknya sekolah di bilingual ya, kemudian anaknya tidak bisa bicara sama sekali loh. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya tidak mau berbicara karena merasa kacau gitu loh. Dia tidak mengerti apa yang orang lain katakan. Seperti tadi yang Fania bilang ya, di rumah diajarin bahasa Mandarin, nontonnya bahasa Inggris, dan kemudian bahasa Indonesia juga nggak bisa. Nah ini kacau semua. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada orang tua, prioritas untuk mengajarkan lebih dari satu bahasa itu sebenarnya apa. Kalau memang cuma bahasa Inggris, itu penting, karena bahasa Inggris dipakai di mana-mana, termasuk buku-buku, film-film, dan semua yang kita pakai, yang kita pengetahuan yang ingin kita capai, itu melalui bahasa Inggris umumnya. Nah, kalau cuma sekedar bahasa Inggris memang harus didorong ya anak itu supaya pintar bahasa Inggris juga selain bahasa Indonesia. Tapi kalau udah lebih dari bahasa Inggris, kita harus bertanya, sebenarnya tujuan ibu dan bapak ini apa terhadap anak? Karena anak ini adalah punya kehidupan sendiri gitu loh. Dan kita tidak bisa masuk ke dalam kehidupan dia. Dia punya kehidupan sendiri, masalah sendiri, dia harus menghadapi sendiri. Jadi kita harus memberi pengertian bahwa anak ini nantinya akan berdiri sendiri tanpa ada dampingan ibu dan bapak lagi. Jadi apakah ibu dan bapak mau anaknya nanti tidak mampu mengatasi suatu masalah gara-gara di awalnya ini kacau misalnya gitu ya.
Dan terlebih lagi kita harus menekankan ke orang tua bahwa fungsi bahasa adalah untuk berkomunikasi. Jadi apalah artinya kita mengajarkan banyak bahasa, tapi anak kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mengekspresikan perasaannya sendiri. Ya, ini termasuk tadi ada Genta yang bertanya, bagaimana sih caranya supaya kita tahu bahwa anak ini sudah ajak di satu bahasa dan kita akan mulai mengajarkan dia ke bahasa lain. Jadi sekalian ya Pak Reza. Ya, boleh Bu. Jadi kalau kita mau tahu anak itu udah bisa diajarkan bahasa lain atau enggak, caranya adalah dia tuh mengerti apa yang kita ungkapkan kepada dia, apa yang kita tanyakan kepada dia. Kalau nanti jawabannya gitu misalnya, apa sih mah nggak ngerti. Nah itu berarti belum saatnya. Jadi harus disabarkan dulu orang tuanya. Belum waktunya ya Bu, anak ini untuk mempelajari bahasa lain, karena bahasa ibunya aja dia jawabannya apa sih Bu? Apa misalnya kita tanya terus ada jedanya gitu. Jadi aku itu kan tadi lama banget kita nunggunya sampai dia bisa menyelesaikan suatu kalimat. Itu berarti memang dia belum siap untuk mempelajari bahasa lain, karena bahasanya dia sendiri aja dia nggak ngerti. Jadi bagaimana dia bisa mengekspresikan perasaannya dengan bahasa lain. Kalau di satu bahasa yang harusnya dia kuasai, dia nggak mampu. Itu ya, Genta ya, kalau jawaban dari pertanyaan Genta. Ya, terima kasih, Pak Reza. Terima kasih, Bu Riana. Ini ada pertanyaan lagi. Pak Fania mau menanggapi? Iya, saya mau menanggapi satu lagi, boleh ya? Boleh. Bu, saya juga jadi kepikir nih, Bu, tentang pendidikan kita saat ini. Buat saya memang beban anak-anak saat ini agak lebih berat ya Bu. Saya jadi menemukan bahkan di sekolah saya yang dulu ternyata dari kelas 1 SD sekarang anak-anak itu udah ada muatan bahasa asing juga bahasa Mandarin seperti itu. Dan waktu itu pernah ada beberapa kenalan saya juga bilang dia jadi pusing gitu loh, anak-anak ini kan maksudnya baru juga masuk SD begitu. Kemudian dia belajar bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris penting, orang tuanya sadar betul. Tapi mereka sampai juga misalnya menerima hasil raport begitu, hasil laporan bahwa bahasa asingnya, bahasa Mandarinnya jelek nih. Akhirnya katanya harus di-push supaya anak-anak ini juga bisa bahasa Mandarinnya. Sampai akhirnya mereka les lagi keluar. Nah, akhirnya anak ini justru mengalami penurunan nilai di semua mata pelajarannya, Bu. Jadi memang menurut saya kayaknya ada satu sistem atau pola yang juga harus dibenarkan begitu tentang bagaimana pandangan pendidikan juga terhadap muatan suatu bahasa di sekolah begitu. Kalaupun anak itu siap untuk mulai bisa berbicara dalam bahasa asing, tetapi standarisasi di semua sekolah itu belum bisa merata begitu dalam hal muatan bahasa. Itu sih Bu, tambahan yang mungkin tanggapan saya bahwa memang kalaupun anak itu sudah siap untuk bisa berbahasa, kadangkala ada anak yang belum siap tapi sekolah memaksakan juga untuk anak itu bisa berbahasa. Begitu, Mas Reza. Terima kasih Mbak Fani. Makasih, Ibu, menarik sekali Ibu. Ya. Jadi sekolah memaksakan anak-anak yang masih kecil kayak gitu harus bisa bahasa Mandarin, alhasil jeblok nilainya. Ya. Orang tuanya jadinya sedih, di lesin dah anaknya habis itu, udah sekolah les lagi habis itu bahasa Mandarin. Itu gimana Bu? Iya. Tanggapannya Bu? Iya. Nanti mungkin Desi yang akan lebih ahli ya kalau dalam bidang bahasa ini. Contohnya karena Mandarin ya. Iya. Kalau saya secara umum ya, mungkin kalau yang tadi dalam kasus Fania, sebaiknya sih kurikulumnya ditinjau kembali ya. Karena kan tidak semua anak itu mempunyai minat dan potensi yang sama mengenai bahasa. Jadi sebaiknya dites terlebih dahulu. Misalnya nanti alat tes dari Ibu Marat sudah paten ya, sudah dipatenkan, dites misalnya ya, sama seperti tes IQ juga. Jadi ini seberapa skornya, misalnya ada inteligensi bahasa ya, tes inteligensi bahasa. Nah itu di skornya berapa? Sama seperti IQ, misalnya dia inteligensinya nilainya di bawah rata-rata, ya berarti dia harus dimasukkan kelas. Jadi ada kelas-kelas tersendiri, jangan dicampur gitu semuanya jadi satu. Harusnya sih dipisahkan berdasarkan skornya, skor dari tes bahasanya.
Kalau kayak kita di les tuh ya, kalau misalnya dia cuma skornya 10, ya dimasukkan ke tempat yang masih 10 semua gitu. Kemudian kalau skornya tinggi bisa dimasukkan ke kelas yang lebih tinggi. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi seperti kita les bahasa di kursus ya, di tempat kursus gitu. Itu sih saran saya, mungkin perubahan kurikulum ya. Tapi kan biasanya kurikulum itu yang menentukan sekolah ya. Jadi agak ribet juga ya kalau kita usul, Pak, dirubah dong kurikulumnya nih, gitu ya. Mungkin orang tua biasanya dalam POMG bisa usul ya, kelompok orang tua tuh bahwa anak saya kok jadi kayak gini gara-gara belajar bahasa, misalnya bahasa asing lain. Nah, itu mungkin perlu disampaikan kepada sekolah supaya merubah, setidaknya meninjau kurikulumnya. Ya, itu Pak Reza. Baik, terima kasih Bu Rena. Nih Mbak Desi nih sebagai pengajar juga nih ngajari anak-anak bahasa Mandarin. Kan ada yang frustasi juga dari artikelnya itu, ada yang bunuh diri sampai itu apa sih yang terjadi nih Mbak Desi kondisinya? Ya, terima kasih Bu Riana dan Koresa. Nah, kalau misalnya sampai terjadi anak seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalau yang dari sisi sekolah kita betul, saya setuju dengan Bu Riana itu meninjau kurikulum. Nah, dari sisi orang tua, nah itu pentingnya parental involvement gitu. Kenapa? Makanya itu parental involvement berperan dalam motivasi belajar Mandarin. Yaitu bagaimana keterlibatan orang tua, peran serta orang tua dalam membimbing anak gitu. Karena kebanyakan sekarang orang tua tuh rata-rata mungkin udah lepas tangan. Mereka udah menuntut, tapi mereka tidak membimbing gitu. Mereka menuntut anak-anak harus begini gitu. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anak, kendala-kendala apa yang dialami anak. Jadi yang tahu tuh guru les gitu. Jadi soalnya tuh itu semua urusan guru les atau guru sekolah. Nah, itu yang sering kali terjadi. Nah, saya masalah-masalah ini bisa terjadi sampai ada anak bunuh diri, ya mungkin juga itu salah satunya karena mungkin ada tuntutan dari orang tua gitu. Tapi orang tua tuh tidak memahami perasaan anaknya gitu. Apa sih yang menjadi mungkin tekanan-tekanan yang dialami anaknya gitu. Jadi ini adalah penting sekali bagaimana orang tua bukan hanya menuntut, tapi orang tua tuh terlibat dalam proses pembelajaran anak, memantau apa yang menjadi kendalanya anak. Terus kalau memang anak itu mungkin tidak mampu, nah mungkin bisa cari sekolah lain kayak gitu, mau nggak mau ya, daripada anaknya stres gitu. Jadi mungkin harus lebih disesuaikan gitu. Kalau memang anak itu tidak mampu mengikuti, ada lebih baik untuk cari sekolah yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Karena kayak teman saya juga ada gitu. Ketika dia mau masuk sekolah, karena setiap sekolah itu menyediakan kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita perlu tahu gitu, anak ini tuh cocoknya di sekolah yang mana yang sesuai dengan kebutuhan ini anak gitu. Misalnya ada anak yang kalau misalnya di sekolah di salah satunya di Taipei School ada sekolahnya. Nah, itu sekolah bahasa Mandarin dan itu tuh benar-benar tugasnya tuh banyak sekali dalam bahasa Mandarin gitu. Nah, ini punya teman saya ini dia tahu anaknya itu tidak terlalu suka belajar. Anaknya itu lebih suka secara kayak lebih praktikal, sesuatu yang lebih bukan hanya teori buku, tapi sesuatu yang lebih praktikal. Nah, walaupun dia pengen anaknya bisa bahasa Mandarin, tapi dia tidak menyekolahkan ini anak di sekolah ini, karena dia menyekolahkan anak ini di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anaknya, yang tidak terlalu harus banyak tugas, banyak PR, tapi yang lebih bereksperimen seperti itu. Jadi penting sekali bagaimana orang tua itu tuh terlibat, mengetahui perkembangan anaknya dan tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh ini anak. Bukan apa yang orang tua mau, tapi apa yang lebih dibutuhkan oleh ini anak. Nah, seperti itu. Jadi bisa ketemu titik tengahnya seperti itu. Itu dari saya. Baik, terima kasih ya Mbak Desi. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Rizka. Ini bertanya misalnya ada kasus ya, Bu Riana dan Mbak Desi ya. Jika ada kasus ibu dan bapaknya berbeda negara dan tinggal di negara lainnya, dan orang tuanya tidak bisa berbahasa negara itu. Mereka menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya. Lalu bagaimana bahasa ibu dari si anak tadi? Apakah tetap bahasa dari negara mereka tinggal atau bahasa Inggris karena orang tua anak tersebut menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya? Ini Bu Rena atau Mbak Desi nih mau jawab nih. Ya, boleh Pak Reza. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Reza, Rizka. Jadi ini campur-campur ya. Iya, ibunya orang Jawa dari Indonesia. Suaminya orang Inggris misalnya, tinggal di Rusia. Misalnya benar-benar udah lintas berapa negara tuh. Ya, kalau menurut saya itu bahasa ibunya berarti bahasa Inggris. Karena yang digunakan sehari-hari di rumah itu memang bahasa Inggris. Ibu dan bapaknya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa, ya bapaknya kan bahasa Inggris ya, dari Inggris ya.
bukan bahasa Rusia gitu. Jadi bahasa ibunya itu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang tua atau orang terdekatnya, ya, gitu. Jadi tetap bahasa Inggris. Bukan berarti tadi saya bilang, oh itu bahasa sehari-hari yang di tempat tinggalnya loh. Jadi kalau misal tinggalnya di Indonesia berarti di bahasa Indonesia, tinggalnya di Jawa Barat berarti bahasa Sunda. Tapi ini lebih dalam lagi ya, karena ini pertanyaannya lebih jauh lagi, berarti bahasa ibu itu adalah bahasa yang dipergunakan oleh orang yang terdekat dengan diri anak ini sehari-hari. Jadi kalau misalnya tadi kakek nenek bahasa Mandarin, kemudian dia nonton bahasa Inggris, ibunya ngasih apa namanya, berbicara dengan dia dalam bahasa Indonesia, jadi bahasa ibunya apa dong Bu? Ya ini kacau, bahasa ibunya saya nggak jelas nih yang mana. Jadi ini kesepakatan antara orang-orang terdekat di lingkungan anak ini, kita mau pakai bahasa apa nih jadinya? Kalau udah sepakat, berarti itulah bahasa ibunya. Walaupun dia tinggalnya di suatu tempat yang bukan bahasanya, di Rusia misalnya. Oh berarti bahasa ibu bukan bahasa Rusia ya? Ya karena ibu bapaknya nggak pakai bahasa itu dan sehari-hari dia bukan pakai bahasa Rusia, berarti bukan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu, tapi bahasa Inggris. Ya. Baik, Iya. ya terima Ini kasih ada banyak. kekacauan bahasa mengenai ibu ya. Boleh nambahkan sedikit? Boleh Bu Mar'at. Iya Bu, silakan Bu bantu. Iya, tadi saya setuju dengan jawaban Bu Riana. Kemudian dari saya pernah baca di buku kalau kesepakatan orang tua. Jadi contohnya kalau ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Inggris misalnya ya, di rumah itu sejak kecil sampai 3 tahun gitu ya, harus si ibu janjian si ibu hanya berbahasa Indonesia pada anaknya dan si bapak hanya bahasa Inggris. Begitu juga kalau antara bapak ibu ngomong jangan campur-campur supaya anak itu nggak dengar gitu. Jadi tetap bapak ibu kalau lagi nggak ada anaknya mau ngomong campur terserah, tapi kalau ada anaknya harus sesuai yang Inggris yang Indonesia itu akan tidak mengganggu perkembangan bahasa itu sampai 3 tahun. Nah kalau 3 tahun saya nggak tahu itu kenapa 3 tahun ya, belum tahu. Tapi sudah mulai bisa diajarkan, sudah mantap 2 bahasa ini dikuasai, nah boleh diajarkan kalau di sekolahnya itu ada bahasa asing, lain itu boleh gitu. Ini yang saya sempat baca. Jadi jangan campur-campur. Terus satu lagi, ingin memberi penjelasan bahwa alat ukur saya itu alat untuk deteksi dini apakah ada kelainan. Makanya antara umur 5 sampai 10 ya, itu yang diukur adalah dalam bahasa itu kan ada 4 aspek ya. Fonologi, jadi bunyi, apakah bunyinya itu anak itu sesuai dengan yang seharusnya. Sesudah bunyi fonologi, kemudian ada morfologi, jadi dia mengerti nggak misalnya baju itu terdiri dari dan ju. Ya, kalau itu sudah bagus, dia bisa menggabung lalu menjadi kata ya. Kemudian kalau sudah mengenal kata, lalu membuat kalimat jadi sintaksis ya. Tata bahasa jadi menggabungkan kalimat kata dengan kata berarti ya. Kemudian semantik, maknanya dari kalimat itu gitu. Jadi sebenarnya itu deteksi dini. Jadi kalau dengan alat ukur itu ketahuan dia misalnya lemah di morfologi, nanti di situ yang ditangani gitu, atau dia masalah fonologinya belum betul ya, jadi masih cadel-cadel padahal umur gitu harusnya sudah bisa ya. Jadi sebenarnya itu alat ukur untuk deteksi dini. Nah, jadi kegunaannya untuk klinis, untuk menentukan kalau ada pertanyaan kenapa anaknya bermasalah di bahasa, itu bisa dipakai mencari kemungkinan dari mana sih kesalahannya dari 4 aspek itu gitu. Baik, terima kasih Bu Mar'at. Terima kasih Bu. Nanti diomongin lagi lah sama Bu Riana ya kalau kita ketemu. Iya Ibu. Iya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Yuk. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih dari Mbak Lia Hervika. Mungkin untuk Mbak Desi ya. Khusus untuk bahasa Mandarin, Mbak, pada usia berapa anak mulai mampu mengingat guratan Mandarin dan arti dari nada yang cukup beragam? Apakah sama seperti anak mengingat bahasa Inggris yang tidak memiliki guratan atau nada? Iya, terima kasih Koresa dan Mbak Rizka.
Mbak Lia. Mbak Lia ya. Iya. Iya, kalau untuk pada usia berapanya, saya jujur saya belum pernah lakukan penelitian, jadi saya kurang tahu pastinya. Tapi saya emang punya beberapa teman yang maksudnya udah mengajarkan anaknya dari kecil gitu, dari usia, maksudnya ketika mereka harus bisa berbicara gitu. Jadi emang ketika dari kecil itu mereka itu tuh anak-anak ini dilatih tidak berbicara bahasa Indonesia atau mungkin bahasa yang maksudnya mungkin bahasa Inggris, intinya menggunakan alfabet gitu. Walaupun orang tuanya ini orang Indonesia gitu, tapi mereka mau anaknya bisa bahasa Mandarin. Jadi dari kecil itu mereka udah diajarkan untuk berbicara dengan anaknya bahasa, maksudnya pakai bahasa Mandarin gitu. Dan anaknya ini tuh udah mengerti gitu nadanya. Jadi sesuai dengan perkembangan usia anak itu bagaimana harus bisa mengerti bahasa gitu, maksudnya berbicara seperti biasanya. Jadi tidak ada bedanya gitu untuk dalam sama seperti mengingat bahasa Inggris, tidak ada bedanya gitu dalam bahasa, dalam nada gitu, karena anak itu mengikuti dari role model orang tuanya. Gitu. Jadi orang tuanya menjadi role model, jadi dia mengikuti aja gitu. Namun ketika anak ini masuk ke sekolah, nah guru-guru di sekolah ini tuh bahasa Mandarinnya tuh kadang nadanya kurang tepat. Nah mulailah anaknya terkecoh gitu, karena yang di rumah sama di sekolah ada agak beda gitu. Nah namun ketika dia ke orang tua terus mengingatkan gitu. Jadi orang tua ini terus berbicara sama anaknya menggunakan bahasa Mandarin, dan orang tuanya akan ingatin lagi nadanya yang benar harusnya begini, nada yang begini harusnya begini gitu. Jadi selama orang tua itu konsisten mengajarkan berbicara dalam bahasa nadanya itu sesuai dengan anak-anak, maksudnya sesuai dengan perkembangan usianya, ini tidak ada masalah gitu, tidak ada perbedaan gitu. Cuma ketika udah mulai terkontaminasi nih keluar, nah baru deh nadanya udah mulai goyah-goyah gitu. Tinggal orang tua aja bagaimana mengingatkan gitu. Nah begitu juga dengan guratan gitu, sesuai dengan perkembangan usia aja gitu. Ketika mulai belajar bahasa gitu, nggak ada sampai maksudnya beda seperti apa, tidak ada sih. Yang saya tahu itu harus bisa bahasa dulu baru nulis atau gimana, Mbak Desi? Biasa dari mulai ini dulu, dari apa sih nada dulu, dari ngomong nada dulu berarti sama kayak biasa ya. Fonem tadi. Fonem Bu, ya Bu Marat ya. Fonem baru bisa belajar menulis berarti. Yo nanti nulis mah kalau sudah gede, sudah SD lagi beda lagi. Iya. Lama itu. Fonem dulu, lalu fonem digabung menjadi suku kata, terus suku kata digabung menjadi kata. Jadi itu sampai 5 tahun mungkin baru bisa lancar. Kalimatnya dimengerti atau enggak. Dia bisa nyusun tapi enggak ngerti maknanya apa. Semantiknya enggak benar, itu bisa terjadi juga. Ya, mungkin jadi sampai 5 tahun lah. 5 tahun Bu Marat ya. Iya, oke, terima kasih ya. Ada kelainannya itu sampai 5 tahun, sehingga bisa ditangani segera supaya enggak berlanjut gitu. Kalau ada kelainan di bagian mana gitu. Iya. Baik, makasih Bu Marat bahannya ya Mbak Desi. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya bahasa Indonesia sering sekali terjadi miscommunication nih karena beda persepsi. Apakah ada penelitian mengenai bahasa dan daya tangkap bahasa yang berhubungan dengan persepsi? Ini terkait riset Uriana. Bisa jawab ya, Pak Reza? Ya. Halo? Ya, boleh Bu. Uriana. Iya. Ya mudah-mudahan masih terdengar dengan jelas ya Pak Reza, karena Bu. pakai HP ini. Jadi kalau miskomunikasi itu penelitiannya mengenai bahasa dan daya tangkap bahasa, saya belum pernah menemukan ya, karena minat penelitian saya bukan di bidang ini, di area ini, tapi di bidang lain. Tapi kalau mengenai miskomunikasi bisa saja terjadi ya, karena kita beda persepsi. Walaupun kita orang dewasa sekalipun, itu bisa terjadi kemungkinan besar miskomunikasi. Apa yang menyebabkan miskomunikasi? Sepertinya hal-hal mendasar, misalnya mengenai minat, kemudian mungkin juga mengenai panca indera, lalu kemudian juga mengenai daya tangkapnya juga bisa ya, sehingga bisa jadi terjadi miskomunikasi. Bagaimana caranya supaya kita mencegah hal ini terjadi ya pada anak-anak? Ya, karena ini kaitannya kan dengan anak-anak ya. Kalau sudah dewasa mungkin lain cerita ya. Tapi kalau pada anak-anak kita harus selalu melatih, kalau menurut saya ya, dilatih supaya tidak terjadi miskomunikasi. Bagaimana caranya?
setelah kita menanyakan sesuatu kepada anak, ada baiknya kita mengulang kembali supaya kita mendapatkan apa sih yang dipersepsikan oleh anak. Misalnya kita bilang, ayo nak, nanti kalau hari Minggu kita pergi yuk, kita jalan-jalan. Kebetulan ini sudah tidak hujan, jadi kita bisa jalan-jalan ke taman bermain. Ini kan kalimatnya panjang banget nih. Nah, kita harus mengulang kembali dengan bertanya, coba tadi Mama ngomong apa? Coba Mama pengen tahu, kamu tadi nangkepnya seperti apa? Dengan begini akan menghindari terjadinya miskomunikasi. Dan bisa juga di sekolah. Kalau di sekolah lebih baik ya diajarkan mengenai bagaimana kita merangkum suatu cerita. Ini biasanya di pelajaran bahasa Indonesia, mungkin juga bahasa Inggris. Nanti gurunya bercerita, kemudian anaknya merangkum kembali. Oh, tadi ibu guru menceritakan ada kancil dan buaya gitu. Di situ kita ngecek kira-kira anak ini daya tangkapnya bagus atau enggak, ada miskomunikasi atau enggak. Dan di rumah sebaiknya kalau anaknya pulang sekolah, ibu menanyakan tadi di sekolah ngapain aja. Itu akan membiasakan anak supaya dia bisa bercerita ya. Dengan begitu kita tahu apa sih dia itu kekurangannya di mana dalam hal bahasa, apa yang perlu diperbaiki. Begitu ya Pak Reza. Makasih Stevinia. Ya, makasih banyak Ibu jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mbak Dika Dwi. Dika. Iya, jika anak sejak TK disekolahin di swasta yang mempunyai bahasa Mandarin dan Inggris, Bu, apakah orang tua juga sebaiknya menguasai kedua bahasa asing tersebut? Ini dari pertanyaannya Pak Reza. Ini juga Dika pasti sekolah waktu masih kecilnya bilingual nih. Mandarin dan English. Iya Bu, bahasa Inggris. Iya Bu, maksudnya apalagi saudara saya yang swasta udah langsung dua, cuman di rumah dituntut pakai bahasa sehari-hari Tionghoa gitu kan Bu. Maksudnya Teochew terus sama Indonesia, tapi di sekolah dituntut pakai bahasa Mandarin pada saat kelas Mandarin, nggak boleh pakai bahasa lain. Terus ada juga kalau pakai bahasa Inggris harus seharian ngomong Inggris, kalau pakai bahasa lain kita dikurangin poin gitu Bu. Jadi sebaiknya di rumah juga orang tua jadi bahasa Inggris juga nggak bisa, tapi sekolahin kita ke bahasa Inggris gitu atau sama Mandarin, jadi sebaiknya gimana gitu Bu. Ya, makasih Dika. Iya, ini Dika kalau kamu terapkan ini ke orang tua, nanti orang tua yang terjadi kekacauan bahasa. Bisa stres berat antara orang tuanya ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita diskusikan dan juga mudah-mudahan masih terdengar ya. Yang juga tadi Desi sudah kemukakan bahwa ya sebaiknya ada ranahnya lah, kalau di rumah bahasa apa, kalau di sekolah bahasa apa. Jadi tidak perlu orang tua harus mengikuti juga ya. Misalnya memang orang tua bisanya bahasa Inggris ya udah bahasa Inggris gitu. Tapi kalau sampai ke bahasa Mandarin yang orang tua tidak menguasai, ini nanti orang tuanya yang stres ya. Ya, Desi bisa tambahkan? Iya, terima kasih Dika dan terima kasih Bu Riana. Iya, ya seperti yang tadi kita diskusikan, kesepakatan bersama gitu. Kalau memang orang tua mau menguasai kedua bahasa tersebut, selama orang tua bisa sepakat dan konsisten menggunakannya, tidak masalah. Nah, tapi masalahnya kalau mungkin bahasa Inggris mungkin orang tua nggak begitu mengalami kesulitan kali ya, masih bisa gitu kurang lebih. Nah, tapi bahasa Mandarin, takutnya kalau orang tua menguasai, maksudnya coba ini tapi dia nggak terlalu menguasai, ngajarin anak, ntar akhirnya anaknya jadi terkecoh gitu, karena beda nada, beda arti. Ntar di sekolah diajarin yang nadanya apa, ntar di rumah nadanya apa gitu. Kecuali orang tua memang sepakat mau menggunakan bahasa itu secara konsisten untuk anak, nah itu beda cerita gitu. Tapi kalau emang orang tuanya belum bisa sepakat dan belum bisa konsisten, ya berarti ya udah di rumah ya gunakan aja bahasa sudah digunakan di rumah, gitu. Supaya anak-anak juga tidak mengalami kebingungan. Gitu. Di sekolah gunakan bahasa yang digunakan di sekolah, seperti itu. Ini dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Boleh ditanyakan langsung, karena kita masih ada waktu nih. Sekitar 15 menit lagi. Oke, saya mau lanjut bertanya, boleh ya? Ya, boleh Mbak. Ya,
Tadi setelah mendengar pemaparan dari Prof. Mara, terus dari Bu Riana dan Mbak Desi, saya jadi penasaran nih kalau misalnya di bahasa itu kan yang saya tahu ya terbagi dalam 4 skills yang paling utama gitu ya, reading, listening, sama speaking. Tadi kalau writing kan kayaknya nanti dulu ya gitu ya Prof. Marat ya, karena itu butuh kayak scaffolding-nya, butuh kesusun dulu nih skill-skill awalnya. Nah tadi kalau misalnya dari 3 itu reading, listening, sama speaking itu sebenarnya yang mana sih yang kayak perlu di mastery dulu supaya nanti memang bisa build language skills-nya dengan baik gitu. Itu kalau misalnya cognitively dijelaskan, maksudnya kita memang harusnya tuh ngembangin yang mana dulu, mastery yang mana dulu supaya bisa baik gitu kompetensi berbahasanya. Terima kasih. Ini jawab Bu Riana ya. Iya, pertanyaannya berat ini. Yang mana dulu mau Iya. dipelajari? Yang mana dulu ya? Karena di teori-teori juga nggak ada bacaan bahwa harus yang mana dulu, ini reading, speaking, writing. Tapi tadi Bu Marat sudah membaca banyak buku, karena bidang Bu Marat itu psikolinguistik, dan ternyata kalau writing itu terakhir aja, karena memang writing lebih susah ya. Nah, kalau di TK diajarkan semuanya, speaking iya, terus reading iya, kemudian writing juga. Memang kemampuan ini sebenarnya berkolaborasi dulu. Menurut saya sih pertama adalah mendengar ya, karena pada masa bayi kan nggak mungkin dia berbicara terlebih dahulu, dia pasti mendengarkan dulu. Makanya untuk mengajarkan anak berbahasa, ibu dan ibu bapak atau orang terdekat sebaiknya banyak. Jadi nggak mungkin kita tuh nggak ngomong kemudian kita pengen anak kita tuh bahasanya lancar gitu. Padahal kita sendiri pendiam, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngasih stimulus ya. Tapi kita kepengen anak kita pandai ngocehnya panjang. Ya tentunya akan lebih sulit. Jadi sebaiknya memang kita sendiri yang berbicara terlebih dahulu, kemudian anak mendengarkan. Apalagi tadi ada penelitian bahwa dari masa bayi loh anak sudah diajarkan untuk berbicara. Mungkin pas ibunya lagi hamil, kemudian ibunya ngomong sendiri ke perutnya gitu loh. Itu juga sudah bisa didengarkan oleh anak dalam kandungan. Jadi sebaiknya ibunya juga memberikan stimulus dengan cara membaca buku cerita, ya kan, bacain komik, bacain majalah Bobo, itu yang penting. Jadi memberikan stimulus supaya anak mendengar. Setelah anak mendengarkan, kemudian dia jadi terangsang dalam hal syaraf-syaraf berbicaranya. Jadi dia akan mulai mencoba sendiri untuk berbicara. Yang umumnya tadi dimulai di usia 1 tahun. Tapi kalau kita memberikan stimulus yang baik secara terus-menerus, saya yakin anak itu akan bisa lebih cepat dalam hal berbicara. Dan kemudian terakhir baru writing ya. Karena writing juga perlu kemampuan khusus ya dan kekuatan otot tangan. Jadi nggak bisa diberikan di usia yang terlalu muda, nanti malah tangannya sakit gitu kan. Dia kan harus bisa menggenggam pensil dan memegang bolpen dengan baik. Dan kalau ototnya belum kuat, justru kita akan membuat anak cedera ya. Ya itu semoga menjawab ya Antania. Ya, terima kasih banyak Bu Riana. Ya, makasih banyak. Baik, ada pertanyaan lagi boleh? Masih ada pertanyaan, teman-teman? Oh, saya jadi ingin menambahkan yang tadi Mbak Tania tanyakan gitu ya, menambahkan Bu Riana. Dan iya setuju dengan Bu Riana tentang mendengar gitu. Karena beberapa hari lalu saya baru mendapatkan berita teman saya dan nanya, jadi anaknya ini mengalami speech delay, anaknya mengalami keterlambatan berbicara. Dan lalu saya tanya, sehari-hari anak itu bagaimana menghabiskan waktunya gitu. Dan dia cerita, kalau memang si ibu ini emang bekerja gitu, jadi kayak full time, hanya ketemu anaknya malam. Nah sehari-hari itu anak sama suster. Nah sama. Terus bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya juga nggak nemanin anaknya bermain. Jadi anaknya biasanya tuh hari-hari main sendiri gitu. Nggak ada yang ngajak dia ngobrol atau komunikasi. Dan ya itu kita menduga dan itu salah satu penyebab mengapa nih anak mengalami keterlambatan berbicara gitu. Karena tidak adanya komunikasi dua arah. Tidak ada, maksudnya tidak ada stimulus yang dia dengar gitu. Jadi dia tidak ada contoh gitu. Atau apa yang harus dia keluarkan seperti itu. Jadi ya dimulai dari pendengaran. Itu yang pertama. Dan kalau dari yang kedua, dari pengalaman saya sendiri adalah ketika saya belajar bahasa pun,
saya melatih pendengaran saya melalui lagu, melalui movie gitu. Jadi ketika saya mendengar, saya tahu kosakata ini apa dan akhirnya saya bisa mengutarakannya gitu. Jadi dari apa yang saya terima itu saya tahu apa yang harus saya keluarkan. Itu sih baik dari pengalaman saya maupun dari pengalaman teman saya. Baik, terima kasih Kak Desi. Baik, semoga menjawab ya Mbak Antania ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan diajukan. Karena sudah mendekati jam 12. Ada yang mau bertanya? Di sini ada Ibu Linda juga loh, Pak Reza. Iya, ada Bu Linda. Bu Linda pakar bahasa juga kayaknya. Bu Linda masih saya. Nah, itu. Bu Linda pakar bahasa tuh. Tapi saya bukan pakar bahasa. Tapi kan Bu Linda pernah punya kasus anak ya. Tapi Bu Linda tuh klinis dewasa ya? Iya, dewasa. Iya, saya klinis dewasa. Justru saya nggak terlalu paham dengan masalah bahasa, makanya saya ikut ini. Jadi, ya, makasih Bu Linda. Jadi saya merasa mendapatkan informasi dan terima kasih Bu Rina, terima kasih tadi Mbak Dewi, terima kasih Bu Marahat, terima kasih Koreka. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Baik, teman-teman ada pertanyaan sebelum kita akhir nih. Oke, sangat menarik sekali ya dari pembahasan kita pada hari ini. Saya juga banyak mendapatkan pengetahuan nih terkait dengan kemampuan berbahasa ya. Kalau kita ketahui ternyata untuk menstimulasi anak dalam berbahasa, yang terpenting adalah melatih dia mendengar dulu, berarti mendengar baru kita melatih anak berbicara dari fonem dulu kata Bu Mar'a tadi, baru kita bisa mengajarkan kosakata ke anak. Nah, berarti memang sebagai orang tua ya atau bakal calon orang tua untuk menstimulasi anak itu jangan dipaksakan karena ada step-stepnya sebenarnya. Jangan sampai kita paksakan anak menjadi stres kemudian. Jadi kita pengennya dia bisa berbagai bahasa, yang terjadi adalah speech delay. Kadang-kadang kebingungan mau ngomong apa sehingga dia nggak bisa komunikasi, jadinya malu dengan teman-teman yang menjadi takut. Nah ini suatu yang masalah yang bisa dihadapi kayak kata Ibu Riana tadi ya. Dia jadinya nggak pede, jadinya masalah kedepannya buat si anak dalam bersosialisasi. Karena kan belajar bahasa juga perlu problem solving ya. Nah, kalau dipaksakan ya mungkin akan mempengaruhi keahlian adaptasinya ke depannya. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih terakhir ya. Bagaimana proses terbentuknya bahasa pada otak manusia nih? Berat nih pertanyaannya Bu Riana. Dari guys. Ini Bu Marat yang bisa ngasih tahu ya. Ya. Bu Marat. Apa itu? Bu Marat, tolongin saya. Terbentuknya bahasa pada otak manusia, Ibu. Bagaimana Bu prosesnya, Bu? Waduh. Gimana? Kalau menurut itu teori information processing itu kan menganggap otak itu di tengah ya. Terus ada stimulus bahasa ya dari luar itu masuk ke dalam otak. Terus di situ nanti sudah ada bagian-bagiannya yang dari otak itu ke arah yang tentang fonemnya ya, suara ya. Jadi bisa membedakan suara nggak, kemudian bisa nggak ke itu mulai arti ya, makna pun dari mana yang sederhana. Jadi ada banyak sekali yang dipengaruhi oleh otak besar itu. Memang semuanya itu akhirnya anak itu mengerti makna dari bahasa itu, kemudian disimpan yang sudah yang supaya tidak lupa disimpan ke long term memory. Jadi yang dipakai sehari-hari itu yang short term memory itu bisa digunakan langsung. Jadi itu memang ada jalannya gitu dari otak besar ke bagian masing-masing itu. Cuma nama-nama sudah lupa ya. Otak besar itu kan ada nanti hubungannya dengan otak yang mana untuk menjadi bahasa, yang mana untuk menjadi
motorik itu saya nggak hafal, kalau soal neurologinya, psikoneurologinya saya nggak hafal, tapi intinya dari otak itu ada bagian-bagian yang menuju ke bahasa dengan masing-masing bagiannya gitu. Kemudian terjadi pemahaman. Nah, orang itu jadi mengerti apa arti bahasa. Tapi kemudian kalau sudah terlalu lama itu kita suka lupa ya. Nah, ternyata itu bukan lupa, semuanya itu ada disimpan di long term memory. Hanya kita bisa narik kembali atau tidak gitu. Ada orang yang bisa ingat yang dulu pernah saya dengar gitu. Tapi ada yang sudah lupa, itu memang nggak tersimpan di long term memory. Itu aja sebenarnya, tapi neuropsikologi di situ berperan penting ya. Hanya saya nggak tahu itu. Mesti tanya ke siapa, Pak? Pak Monti biasanya. Bu Agustina. Ya, Bu Naomi. Terima kasih Bu Marat. Makasih Bu Marat. Sami-sami. Bantu sekali. Ya. Jadi Genta ya memang kalau proses untuk pengaruh bahasa pada otak manusia memang dari otak besar ya. Bisa mungkin karena kita fokusnya kepada pendengaran dulu. Jadi pendengaran itu merupakan otak samping ya. Lobus bagian samping, mungkin lobus temporal. Temporal itu memang kan karena fokusnya adalah ke pendengaran. Bagian temporal ya, bagian samping. Nah, kalau dari temporal itu memang berguna untuk fungsi bahasa, baru nanti ke prefrontal lobus ya, bagian depan untuk mengingat lagi. Nah, itu prosesnya Genta ya. Memang ada otak bagian besar biasanya pengaruhnya Genta ya, seperti yang Pak sampaikan tadi ya, Genta ya. Ya, maaf ya Genta. Tanya Bu Linda sama Pak Monti. Iya, Pak Monti yang biasa mengajarkan bagian otak. Baik, karena sudah mendekati pukul 12, berarti pertemuan kita pada hari ini ya, FDI ke-8, sudah cukup ya, karena sudah banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali informasi yang didapatkan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal nih, ya, buat teman-teman sekalian, maupun yang sudah punya anak, yang bakal punya anak. Jadi ketika untuk mengajarkan bahasa ini tidak harus langsung dipaksakan, ada prosesnya. Jadi yang penting anak bisa mendengar dulu, memahami apa yang kita sampaikan, dan anak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah, baru setelah terjadi proses itu, sudah memahami, baru kita bisa mengajarkan bahasa lainnya. Nah, mungkin itu dari saya ya. Ibu Riana dan Mbak Desi, ada mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita mau komentasi dulu. Silakan dibuka videonya. Ini saya pakai HP, nggak bisa. Nggak apa-apa, Ibu. Oke ya, ini ada 2 slide, hitungan ketiga, saya foto. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Slide kedua ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih pada Bu Riana, Bu Marat, dan Mbak Desi, serta teman-teman sekalian yang masih semangat walaupun weekendnya diganggu ya dengan kegiatan kita ya. Tapi antusiasnya sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali. Ya, jadi untuk minggu depan kita tidak ada FDI. Baru nanti minggu depannya lagi bersama ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak Bu Riana, Bu Marat, dan Mbak Desi, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Dadah semuanya. Terima kasih Bu Riana, Kak Desi, dan Bu Marat. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Bu Riana, Mbak Desi. Ibu Marat. Genta, ya Genta. Mahasiswa semua, terima kasih ya. Ko Daniel ya, Cilinda. Terima kasih. Enggak. Cilinda.
Terima kasih, ya Ibu. Ya Bu Mar'at, ketemu lagi jam 1. Ketemu lagi jam 1, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Dadah, Dadah Lin. Bu Riana, Mbak Desi, Ini Si estafet. Linda. Iya, makasih. Dadah. Dadah.